Langsung saja melanjutkan dengan buku yang kedua, yaitu 10 kaidah dalam dalam tazkiyatun nufus, ya, dalam menggapai kesucian jiwa. Namun ada pertanyaan ini yang masuk pada kami untuk yang pertama tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika umroh di awal bulan Ramadan? Apakah keutamaannya ya masih seperti haji? Ya sama saja. Jadi mau di awal, di tengah, di akhir, ya yang jelas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah umratun fi Ramadan. Ya umroh di bulan Ramadan. Ya mau tanggal 1 atau tengah atau tanggal 29 atau 30-nya, seandainya sampai tanggal 30, maka keutamaannya sama saja biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan untuk tazkiyatun nufus, ya. 10 kaidah dalam penyucian jiwa, ya. Karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala, ya, seorang profesor, doktor, ya, dari kota Madinah, dan beliau adalah pengisi salah satu pengisi kajian di Masjid Nabawi, ya. Kita akan masuk pada kesempatan kali ini kaidah yang ke-6, ya. Langsung saja kita baca. Apa kaidah ke-6 dalam menyucikan jiwa, ya? Kaidah ke-6 yang penting agar kita diberikan kesucian jiwa adalah menutup pintu yang dapat mengeluarkan seseorang dari kesucian jiwa, menjauhkannya dari keutamaan, ya, menjerumuskannya ke dalam kehinaan. Intinya hal-hal yang dapat menghalangi seseorang dari benar-benar sampai pada Allah, ya, benar-benar bisa tulus beribadah pada Allah, ya, bisa benar-benar dia bersih jiwanya. Hal-hal yang bisa menghalangi maka ditutup celah-celahnya, dan dalam hal ini butuh kesungguhan, ya. Bisa jadi bagi orang-orang tertentu ini adalah hal yang paling berat, ya. Dia sudah mentauhidkan Allah, sudah banyak berdoa, ya, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sumber, Rasulullah SAW sebagai panutan, ya. Namun ternyata untuk poin kelima, ya, dan keenam ini dia belum melakukannya. Kelima kemarin apa? Dia kosongkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, kemudian baru diisi dengan hal-hal yang baik, ya. Atau demikian pula ini menutup celah-celah yang bisa merusak jiwa, ya, merusak hati, ya. Dia sudah tahu ini kemaksiatan, itu kemaksiatan, namun tetap dilanggar, ya. Tidak ada usaha. Ya, ini hendaknya, ya, dia benar-benar memperhatikan poin ini. Itu kesalahan tentu saja, ya. Kalau dia sudah tahu penyebabnya, tinggal selanjutnya dia berusaha untuk benar-benar mengamalkannya. Baik, kita baca, ya. Dan ini adalah majelis membaca terjemahannya, ya. Seorang hamba memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk menutup pintu yang dapat merusak dan mengotori jiwanya. Sunnah Nabi SAW telah membuat suatu permisalan untuk kita yang menjelaskan bahaya masuknya seorang ke dalam perkara yang dapat merusak agamanya. Ya, hal-hal yang dapat merusak agamanya, ya, ini berbahaya. Dan ada permisalan dari Nabi SAW seputar hal ini. Apa itu? Kita baca. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini adalah hadis, ya, hadis dari Rasulullah SAW. Allah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus, ya. Kemudian di atas kedua sisi jalan itu terdapat dua dinding. Ada jalan yang lurus, kemudian ada dinding, ya. Dan pada kedua dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Dan di dinding tersebut, ya, ada pintu yang lebar. Kemudian di atas setiap pintu terdapat tabir penutup yang halus, ya. Tadi ada jalan yang lurus, kemudian ada dua dinding, kemudian dinding itu ada pintu-pintu, yang kemudian pintu itu ditutup tabir yang halus. Dan di atas pintu tersebut, ya, di atas pintu jalan terdapat penyeru yang berkata, ada penyerunya, kemudian berkata, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke dalam sirat dan janganlah kalian menoleh ke sana kemari. Terus
fokus ke sirat, jangan menoleh ke sana kemari. Menoleh kanan kiri, tadi ada 2 dinding, ada nada pintu dan ada penutup dengan tirai yang halus. Sementara di bagian dari dalam sirat juga terdapat penyeru yang selalu mengajak untuk menapaki sirat. Ya, di dalam sirat, ya, di tengah siratal mustaqim, jalan yang ini tadi, ya, jalan yang lurus ini, ya, ada penyeru yang terus mengajak untuk menapaki sirat, ya. Dan jika seorang hendak membuka pintu-pintu yang berada di sampingnya, ketika ada yang ajakan-ajakan untuk membelok, membuka kanan dan kiri dari pintu yang ada, ya, maka dia berkata, celakalah kamu, celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membukanya. Karena jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Ya, jangan sampai membukanya. Kalau kamu membukanya, maka kamu bisa masuk ke dalamnya. As-sirat itu adalah Islam. Nah, ternyata perumpamaan sirat, jalan ini adalah Islam, ya. Kedua dinding itu merupakan batasan-batasan Allah, ya. Kanan dan kiri dari dinding-dinding itu adalah batasan-batasan Allah, ya. Sementara pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan Allah, ya. Nah, ada pintu-pintu celah-celah tadi adalah yang diharamkan Allah. Dan adapun penyeru di depan sirat adalah kitabullah Al-Qur'an. Yang ada di depan sirat sana, ya, lurus itu tadi adalah Al-Qur'an, ada Al-Qur'an. Sedangkan penyeru dari atas sirat, ya, adalah penasihat Allah atau naluri yang terdapat pada setiap kalbu seorang muslim. Nah, dan ada penyeru tadi yang ketika hendak seorang mau membuka tabir kanan kiri, maka ada yang mengingatkan, ya, celakalah kamu, jangan sekali-kali membukanya, ya, karena jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Nah, ternyata ini adalah naluri, ya, kebaikan yang ada di dalam hati kita. Terkadang seseorang ketika hendak melakukan kemaksiatan, ya, diingatkan, ini tidak boleh, ini kemaksiatan. Kita mengetahui ada yang seakan-akan ada yang mengingatkan di dalam diri kita, ya, maka itu adalah hal yang baik, ya. Ketika diingatkan, diri sendiri sudah memahami tidak boleh, kemudian ada pengingatkan, berusaha kita langsung sami'na wa ta'na, ya, kita putus, ya, kita fokus lagi, mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, rahimahullah taala, beliau berkata, siapa saja yang ketika berada di dunia tidak istiqomah di atas jalan yang lurus, ya, sehingga dia membuka pintu-pintu keharaman yang ada di tirai di sebelah kanan dan kiri jalan tersebut, ya, masuk ke dalamnya, baik hal yang diharamkan itu berupa syahwat atau syubhat, maka dia akan disambar oleh pengait yang terdapat di sebelah kanan dan kiri as-sirat, jalan pada hari kiamat, ya, sesuai dengan kadar pintu keharaman yang pernah dibukanya ketika di dunia. Nah, ini kata beliau, ya, siapa yang tidak istiqomah ketika di dunia ini, ya, dia membuka tadi tirai-tirai tadi, pintu-pintu, ya, maka naudzubillah, ya, di jembatan pada hari kiamat dia akan tertarik oleh kait yang menyambar-nyambar nanti di sana, ya. Oleh karenanya ini butuh benar-benar kesungguhan untuk tetap tegak, tetap lurus di atas sirat, di atas jalan tadi. Dan dari hal ini, para jamaah, berkaitan dengan hal ini, Allah Ta'ala berfirman, ya, dan ini tadi sudah kita sampaikan, berarti menutup celah-celah yang ada menuju keharaman, dan termasuk dalam hal ini adalah sebagaimana yang Allah firmankan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka berbuat. Ya, ini berarti di antara celah, ya, yang dapat menjerumuskan seorang hamba, ya, ke dalam keburukan dan jauh dari jalan tadi adalah melalui celah pandangan, ya, melalui celah pandangan, ya. Dan ini bukan khusus untuk laki-laki saja, laki-laki wanita, ya, bisa terjerumus ke dalam keburukan melalui celah pandangan ini. Kita mohon pada Allah, ya, agar dijauhkan dari hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita, ya, meluruskan pandangan kita, ya, dari hal-hal yang diharamkan. Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, ya, beliau berkata, menundukkan pandangan itu lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan, ya. Iya. Menundukkan pandangan itu lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan. Mengapa demikian? Karena pandangan mata adalah pos menuju zina. Ya, ini sebagai sarana menuju perzinaan. Ya. Kemudian apa? Pengantar kekejian. Ya, sebagai pelopor kekejian, ya, diawali dari pandangan. Ya.
Tidak tiba-tiba langsung berzina, tidak. Diawali dengan melihat, ya, melihat, kecantol, suka, ya, kemudian akhirnya melakukan hal yang diharamkan, ya. Dan musibah di dalamnya itu lebih parah dan lebih banyak, ya. Karena sebab pandangan ini tadi, ya, kemudian musibah-musibah yang didatangkan selanjutnya itu lebih banyak. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, di antara cara mendekati zina dengan itu pandangan, diawali dengan pandangan-pandangan. Ya, kemudian banyak hal selanjutnya. Pertama pandangan, yang kemudian hal-hal setelah dari pandangan ini, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ditimbulkan bisa banyak, ya. Bisa sampai berzina, setelah berzina khawatir hamil, ya naudzubillah min dzalik, kemudian setelah itu akhirnya dibunuh, ya sudah macam-macam akhirnya yang melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, ya, barang siapa yang menjaga kemaluan dan penglihatan dirinya akan tersucikan dari berbagai kotoran yang menodai pelaku kemaksiatan. Amalannya murni karena meninggalkan keharaman yang menjadi kecondongan dan keinginan jiwa manusia. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, niscaya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ini siapa yang menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, maka dia akan Allah bersihkan, ya, dari hal-hal yang buruk. Ya, Allah akan sucikan amalan-amalannya. Karena apa? Karena dia meninggalkan yang haram, ya. Dan siapa dari kita, dari kaum muslimin, ya, yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka Allah akan berikan gantinya. Dan gantinya itu lebih mulia, lebih utama, lebih baik lagi, ya. Oleh karena itu, ya, termasuk di antara tanda kebaikan seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini Allahul musta'an, ya, banyak sekali realita orang-orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak sekali, ya. Sekiranya dia gunakan, ya, waktunya, kita gunakan waktu kita untuk kebaikan, ya, maka betapa banyak pahala yang akan dia raup, akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat, ya. Namun realitanya Allahul musta'an, ya, banyak orang yang kurang perhatian dengan masalah ini. Ya, selain kita berusaha, kita banyak-banyak mohon pada Allah semoga dimudahkan untuk memanfaatkan, ya, waktu dengan sebaik mungkin. Baik. Kemudian, ya, kita ulangi, oleh karena itu termasuk di antara tanda kebaikan agama seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa berlebih-lebihan dalam berbicara, memandang, dan hal yang lainnya. Ya. Ya salam, yang beliau sampaikan di sini, ya, berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam melihat, ya. Dari awalnya sesuatu yang mubah, yang boleh, berbicara yang boleh. Ketika berlebih-lebihan, ini bisa menjadi tidak baik, ya. Demikian pula melihat kepada sesuatu yang boleh. Ya, ketika berlebih-lebihan itu pun tidak baik. Nah, ini adalah hal yang mubah, ketika berlebih-lebihan itu tidak baik. Lalu bagaimana ketika itu adalah sesuatu yang haram? Sudah seperti itu berlebih-lebihan lagi, ya. Allahul musta'an, hanya pada Allah kita mohon pertolongan agar dijauhkan dari semua itu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mayoritas kemaksiatan semata-mata disebabkan oleh sikap berlebih-lebihan dalam berbicara dan memandang. Nah, ternyata ini, ya, ini ternyata seperti ini dia, ya. Keduanya adalah pintu masuk setan yang paling luas. Karena mulut dan mata adalah dua anggota tubuh yang jarang lelah dan bosan. Ya, benar. Mata jarang lelah mata ini. Kita berkedip sesaat sudah, ya, langsung seger lagi. Ya. Kemudian juga lisan, lidah yang tidak bertulang, mulut kita ini, ya, tidak lelah, letih berbicara. Ya, tapi anehnya ketika untuk membaca Al-Qur'an, ya, 5 menit capek, ya. 5 menit bisa jadi capek. Ya, tapi kalau untuk hal yang bermanfaat ternyata, ya, kalau untuk hal yang bermanfaat capek. Tapi kalau untuk hal yang sia-sia tidak ada lelahnya. Nah, ini sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Biasakan diri kita untuk kebaikan, niscaya kita tidak akan capek dari kebaikan. Maka akan kurang dan kecanduan. Ya, luar biasa ketika seseorang kecanduan untuk melakukan kebaikan. Ya, ini kecanduan yang terpuji. Ya, namun sebaliknya kalau orang sudah terbiasa dengan keburukan, ya, maka dia untuk melakukan hal yang melakukan hal yang baik, dia akan merasa capek, ya, sehingga dia kecanduan untuk melakukan keburukan dan terus keburukan, ya. Sungguh merugi orang yang kecanduan keburukan, dan ini adalah kecanduan yang hina, ya, yang tercela. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka hendaknya
Ya, hendaklah seorang hamba itu berakal lagi cerdas. Ya Allah, semoga kita termasuk hamba yang benar-benar berakal dan diberikan kecerdasan oleh Allah. Ya, sehingga dapat memohon kesabaran dan keselamatan pada Allah. Ya, dan memohon agar Allah Ta'ala menutup jalan yang dapat mengantarkannya menuju kebinasaan dan kemaksiatan. Agama adalah harta seorang yang paling berharga. Ya, agama suatu yang paling berharga. Menyia-nyiakan acuh tak acuh terhadap agama terkandung kerugian di dunia dan di akhirat. Ya, terkandung kerugian di dunia dan di akhirat, benar. Ya, siapa yang menyia-nyiakan agama, ya, kurang perhatian dengan agama, rugi dua kali dia, dunia dan akhirat kerugian yang sesungguhnya. Ya. Lebih-lebih di zaman kita. Ya, beliau sangat paham betul ini. Di mana berbagai fitnah turun menimpa manusia seperti derasnya hujan. Ya, benar, banyak sekali fitnah, cobaan, ujian, ya, menimpa kita, ya, kita semuanya. Ya, berbagai pintu syubhat dan syahwat terbuka dengan keberadaan perangkat teknologi terkini. Ya, situs-situs asusila dan program-program televisi amoral, ya, yang tidak bermoral, ya, sehingga banyak manusia berjalan menuju kesesatan dan berpaling dari hidayah. Kami meminta keselamatan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini realita yang ada, ya, yang ada yang lebih simpel daripada televisi, ya, daripada mungkin komputer, laptop, yaitu apa? HP yang ada di tengah-tengah kita. Ya, kalau kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, ya sudah, ma'assalamah, ya. Tidak ada faedahnya dari perangkat tersebut, dari gadget tersebut, ya, dari gawai tersebut. Ya, oleh karenanya, ya, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh agar bermanfaat untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi kita, entah itu urusan dunia atau akhirat. Ya, urusan dunia, ibu-ibu belajar masak dari situs, ya, supaya suaminya senang, ya, ketika istrinya memasak dengan masakan yang nikmat, ya, masya Allah, didukung oleh suaminya, senang. Ya. Hanya saja tidak setiap saat menghabiskan waktu untuk memasak dan memasak. Ya. Tentu saja ada yang jauh yang lebih penting daripada sekedar memasak, ya. Apa itu? Yang mendidik anak-anak, ya, dengan kebaikan, ya, dan sebagainya, ya, bukan sekarang perinciannya, ya. Atau demikian pula memanfaatkan untuk perkara akhirat, menuntut ilmu, ya, belajar ngaji, ya, dan banyak kajian-kajian online sekarang ini, ya. Ini adalah diantara banyak sisi positif, ya. Kita sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, hal-hal yang sia-sia itu akan terlupakan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila hal ini, ya, celah-celah kecil tadi menuju rusaknya hati itu ditutupi, ya, diantaranya adalah dengan pandangan dan ucapan, ya, pandangan yang sia-sia, banyak melihat, ya, kemudian banyak berbicara hal yang sia-sia yang tidak penting, apalagi yang haram, ya, apalagi diperbanyak, ya. Maka apabila benar-benar dijaga darinya, ini adalah sumber kesucian bagi hati, ya. Itu adalah sumber kesucian bagi hati, sumber kebersihan bagi hati. Para jamaah sekalian, ya, rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Insyaallah akan dilanjutkan pada setiap harinya, ya. Besok lagi biidznillah dengan izin Allah, ya. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.